Perkenalkan, nama saya Sri Meriani Brusinulingga dengan NIM 2201020004 dari kelompok A05. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal yang telah saya buat yang berjudul Strategi Peningkatan Usaha Pedagang Makanan di Kampung Bugis. Baik, lanjut ke observasi, di mana di observasi ini kami mengamati langsung tentang suasana di Kampung Bugis. Kampung Bugis merupakan salah satu kawasan yang cukup dikenal di pusat kegiatan masyarakat di Kepulauan Riau. Nah, di Kampung Bugis ini banyak memberikan kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun sebagai bagian dari daya tarik kuliner daerah. Selain itu, ada juga terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang makanan di Kampung Bugis. Salah satunya masalah yaitu tingkat persaingan antar pedagang, jumlah pedagang yang cukup banyak, dan jenis dagangan yang hampir serupa, menyebabkan konsumen tidak memiliki perbedaan signifikan ketika memilih tempat membeli makanan. Hal ini berakibat pada pendapatan pedagang yang cenderung tidak stabil. Selain itu, variasi yang disajikan oleh sebagian besar pedagang masih terbatas dan cenderung menonton. Sebagian besar pedagang masih mengandalkan cara tradisional, yakni menunggu konsumen datang ke tempat berjualan. Padahal di era digital ini, promosi melalui media sosial maupun platform online bisa meningkatkan jumlah pelanggan secara signifikan. Melihat kondisi di atas, diperlukan strategi yang tepat untuk usaha pedagang makanan di Kampung Bugis dapat berkembang. Lalu lanjut ke bagian design thinking process, di mana di sini kami melakukan pengelompokan untuk setiap masalah-masalah yang kami temui ataupun kategori-kategori yang kami temui. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap pedagang makanan di Kampung Bugis, ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi penghambat berkembangnya usaha kuliner di masyarakat setempat. Identifikasi masalah ini dilakukan dengan cara mengelompokkan temuan lapangan ke dalam beberapa kategori utama. Yang pertama itu tingginya persaingan antar pedagang. Yang kedua itu variasi menu terbatas. Yang ketiga, kurangnya promosi di media sosial. Yang keempat itu lokasi dan penataan kurang strategis. Yang terakhir itu kurangnya inovasi penyajian. Untuk beberapa masalah tadi dapat dilihat di gambar yang telah saya sediakan. Baik, di sini masuk ke dalam engineering design step, di mana di sini kami membuat beberapa solusi yang telah kami temukan. Yang pertama itu solusi di mana melakukan sosialisasi bagi pedagang-pedagang agar setiap hari itu menjual makanan yang berbeda. Jadi setiap konsumen nanti bakal membeli makanan yang berbeda-beda setiap harinya. Jadi konsumen itu tidak bosan. Nah, lalu ada solusi yang kedua itu yaitu membuat kerjasama antar pedagang, di mana antar pedagang ini membuat makanan yang berbeda-beda setiap hari, tetapi secara kerjasama atau bersamaan, tidak mandiri. Lalu yang ketiga ini, solusi yang ketiga itu melakukan promosi, baik itu dari makanan, minuman yang ada di Kampung Bugis, dilakukan promosi secara online di media sosial, baik itu Facebook, WhatsApp, Instagram, dan platform besar lainnya. Nah, di sini saya ambil usulan solusi. Yang pertama itu yang paling tepat adalah membuat promosi di media sosial, membuat poster promosi, dan yang terakhir itu membuat banner warung, di mana nanti di poster promosi ini terdapat promosi seperti makanan-makanan yang ada di Kampung Bugis dan juga beserta harganya, di mana nanti poster atau brosur ini akan ditempel di beberapa dinding di
gedung-gedung atau perumahan di daerah sana. Lalu yang kedua itu ada banner warung, di mana di setiap warung nanti bakal disediakan banner seperti ciri khas dari warung itu ataupun namanya, dan juga nanti di bawahnya itu akan dibuat menu andalan seperti mie goreng, nasi goreng, sate ayam, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu membuat promosi pada media sosial, di mana nanti setiap makanan yang sudah tersedia bakal dipromosikan di media sosial atau akun-akun dari pedagang makanan tadi. Nah, di sini ada state of the art, di mana di sini saya telah mencari inovasi yang ada di Kampung Bugis. Jadi, dapatkan desain promosi yang dibuat sudah menampilkan identitas kuliner Kampung Bugis dengan jelas. Jadi, belum ada inovasi serupa yang mengangkat citra lokal melalui poster, banner, media sosial, dan juga stiker kemasan secara terpadu. Untuk stiker kemasan ini kami tiadakan karena kami cuma. Lalu, hasil desain ini memiliki keunikan tersendiri, meskipun masih bisa ditingkatkan pada konsistensi warna dan variasi caption agar lebih menarik. Nah, yang ini terakhir yaitu final design proposal, di mana di final design proposal ini desain promosi yang dibuat berupa poster, konten media sosial, banner warung. Secara umum dalam ini sudah sesuai dengan tujuan utama, yaitu memperkenalkan kuliner khas Kampung Bugis agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Nah, kelebihan dari desain ini yang pertama itu tampilan poster dan konten media sosial cukup menarik dan memadukan gambar makanan dan teks promosi yang mudah dipahami. Jadi, pelanggan itu nanti akan mudah tertarik oleh konten-konten yang telah tersedia. Lalu yang kedua itu banner sederhana dengan tulisan yang jelas yang dapat membantu atau menarik perhatian pembeli yang lewat. Yang ketiga itu stiker kemasan, tapi dilewatkan. Yang terakhir itu nanti akan dibuat informasi kontak untuk mempermudah pembeli untuk melakukan pemesanan makanan pada pedagang. Baik, di sini saya melanjutkan mengenai gambar desain prototip virtual, di mana di sini saya mendesain sebuah poster makanan dan juga banner makanan, di mana nanti akan dipakai di tempat jualan si pembeli, dan juga poster makanannya akan ditempel di tempat yang kira-kira banyak calon pembeli. Lalu yang kedua itu ada foto prototip nyata yang dirakit dengan menggunakan bahan-bahan sederhana. Baik, di sini saya menggunakan Canva untuk mengedit poster dan juga banner makanan, di mana ini merupakan poster nyata yang telah saya buat dan juga ini merupakan banner jualan nyata yang telah saya buat. Lanjut ke foto user testing dan juga user experience. Jadi di sini saya telah melakukan user testing, di mana dari user testing saya mendapatkan feedback hasil umpan balik dari beberapa penjual makanan. Mereka menyampaikan bahwa media promosi berupa banner dan poster sudah membantu dalam memperkenalkan produk di sekitar lokasi usaha. Namun, para penjual juga mengusulkan agar dibuatkan website yang dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan. Melalui website tersebut, pelanggan dapat melihat menu makanan, harga, serta informasi lokasi warung. Selain itu, tersedia pula tombol atau tautan untuk langsung terhubung ke WhatsApp. Jadi nanti sehingga pelanggan dapat melakukan pemesanan secara langsung melalui WhatsApp tanpa perlu mencari nomor secara manual. Baik, dari feedback yang telah saya dapatkan, jadi di sini saya membuat website tentang warung yang mengusulkan membuat website tadi. Jadi di sini ada beberapa menu. Yang pertama itu ada menu beranda, di mana di sini merupakan tampilan awal dari website tersebut yang menyambut calon-calon pembeli dalam membuka website ini. Lalu yang kedua itu ada ada tombol menu, di mana di sini tersedia menu-menu yang akan dijual oleh penjual makanan tersebut. Ada otak-otak, ada mie lendir dan juga sebagainya. Dan di sini juga tersedia seperti harga-harga dari tiap-tiap makanan tersebut. Lalu yang ketiga itu ada lokasi atau map yang disediakan di website tersebut. Jadi nanti
calon pembeli tidak akan perlu capek-capek mencari lokasi dari penjual tersebut. Lalu di sini ada juga tentang penjual makanan, di mana di sini dijelaskan bahwa asal-usul dari warung tersebut. Lalu yang terakhir itu ada kontak dan juga sosial media, di mana di sini tersedia nomor WhatsApp untuk calon pembeli nanti memesan makan tersebut. Lalu ada juga tersedia seperti media sosial Instagram ataupun Facebook. Nah, dari feedback yang tadi terdapat tabel hasil feedback. Yang pertama itu media promosi banner, dimensinya visual dan informasi yang manfaatnya menarik perhatian pelanggan di lokasi fisik. Yang kedua, memberikan informasi cepat tentang menu, harga, dan juga kontak pemesan. Lalu indikator utamanya, desain yang menarik dapat mudah dibaca. Yang kedua, tersedia informasi utama seperti nama, warung, menu unggulan, harga, dan juga kontak. Lalu, ada juga banner dipasang di lokasi strategis. Lalu yang kedua itu ada poster. Dimensinya itu komunikasi dan juga branding. Manfaatnya menyampaikan pesan promosi secara lebih detail, menu baru, promo, event, dan juga memperkuat identitas dan citra warung. Lalu, indikator utamanya desain tematik sesuai dengan identitas brand. Yang kedua itu pesan promosi jelas dan singkat. Yang ketiga itu ditempel di tempat ramai atau dibagikan di media sosial. Lalu yang ketiga itu ada website yang telah dibuat tadi dari hasil feedback, di mana di sini dimensinya merupakan digital dan juga interaktif. Manfaatnya memudahkan pelanggan memesan makanan secara online, menjangkau pelanggan di luar lokasi fisik, dan juga memberikan informasi lengkap tentang produk, lokasi, dan juga menu-menu yang tersedia. Dan juga yang terakhir itu ada ulasan pelanggan. Terus ada indikator utamanya, website aktif dan juga mudah diakses. Fitur utama berfungsi seperti menu, pemesanan, kontak, dan juga tentang kami. Lalu ada yang terakhir itu ada peningkatan interaksi atau pesanan dari pelanggan online. Nah, di sini lanjut ke gambar final desain, di mana berdasarkan hasil evaluasi dan juga persetujuan dari penjual makanan, tidak terdapat perubahan pada desain karena desain yang dibuat telah sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan si penjual. Desain tersebut kemudian diterapkan sebagai final design. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama itu, apakah mudah diciptakan? Kenapa? Ya, karena promosi ini mudah diciptakan. Banner dan poster dapat dibuat menggunakan aplikasi desain seperti Canva ataupun Photoshop. Sedangkan website dapat dikembangkan menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Lalu yang kedua itu, apakah cheap, mudah, atau bahkan gratis, atau tidak berbayar? Iya, relatif murah, bahkan bisa gratis. Biaya pembuatan banner dan poster hanya memerlukan biaya cetak jika ingin ditampilkan secara fisik. Untuk website, bisa menggunakan domain dan juga hosting gratis. Lalu, apakah ramah lingkungan? Ya, tergolong ramah lingkungan, terutama pada bagian website. Website bahkan bersifat digital sehingga tidak menghasilkan limbah kertas ataupun plastik seperti banner dan poster fisik. Lalu yang keempat itu, apakah easy to use? Ya, karena mudah digunakan oleh masyarakat, terutama karena website dilengkapi tombol langsung ke WhatsApp untuk melakukan pemesanan. Lalu, apakah ekonomis? Ya, sangat ekonomis. Website yang dibuat menggunakan platform sehingga gratis seperti Firebase ataupun GitHub Page, tidak menggunakan biaya perawatan. Lalu, apakah ada kandungan ilmu teknik dengan mata kuliah yang telah saya ikuti? Ya, terdapat kandungan ilmu teknik yang berhubungan dengan mata kuliah yang telah kami pelajari. Yang pertama itu ada pemrograman web atau desain web, digunakan untuk pembuatan struktur dan juga tampilan website. Lalu yang kedua ada grafika komputer, digunakan dalam pembuatan desain banner dan juga poster agar tampilan menarik dan lebih profesional. Lalu ada interaksi manusia dan komputer, digunakan untuk merancang website yang mudah dapat digunakan oleh pelanggan. Lalu sistem informasi dapat mengelola ilmu data menu, kontak, dan juga informasi pemesan secara terstruktur. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat malam dan terima kasih.